Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta di Online Dream Camp 2020. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Utamanya saya juga ingin menyapa teman-teman yang akan mengisi agenda pertama di Online Dream Camp 2020 kali ini yang sudah bergabung dari tadi. Mas Yogi dan Mas Imam dari Shift nanti siap akan menemani kita belajar mengaji bareng-bareng ya. Insya Allah siap. Oke, nah teman-teman mohon maaf karena kita harus menunggu sebentar tadi karena teman-teman dari Dream di sini ingin mempersiapkan online Dream Camp 2020 kali ini dengan persiapan yang matang. Jadi dari audio, kamera dan juga jaringan koneksi tadi dicek semuanya. Insya Allah kita semua berharap jalannya online Dream Camp 2020 pada hari ini bisa lancar hingga selesai nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan saya Nindi yang akan memandu Online Dream Camp 2020 yang akan terselenggara hari ini, Minggu 17 Mei 2020. Nah, teman-teman di sini setuju nggak sih kalau Ramadan tahun ini berbeda sekali ya dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya? Karena pandemi COVID-19 yang mewajibkan kita untuk stay at home, tapi jangan lupa karena ini merupakan bulan yang penuh berkah, jadi kita tetap harus produktif dan juga beribadah semaksimal mungkin agar mendapat pahala yang berlipat-lipat. Nah, Dream di sini sebagai media Muslim lifestyle yang selalu berkontribusi untuk menyampaikan informasi dan konten-konten menarik kepada para pembaca setianya dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Yang mana terkait online Dream Camp tahun ini merupakan tahun kedua terselenggaranya dan menarik nih, kali ini diselenggarakan secara virtual atau online untuk mendukung kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Yang mana online Dream Camp tahun ini memiliki tema Be Good sebagai wujud untuk mendukung para sahabat Dream agar menjadi versi dirinya yang paling baik agar dapat melakukan ibadah semaksimal mungkin di Ramadan tahun ini. Oke, nah teman-teman, dalam online Dream Camp hari ini akan berlangsung seharian hingga nanti menemani teman-teman ngabuburit atau menunggu berbuka puasa waktunya maghrib. Ada banyak sekali konten-konten menarik. Jadi teman-teman bisa stay tune terus di sini, bisa via Zoom, YouTube, dan nanti juga akan ada via Instagram Live di dream.co.id. Pastikan teman-teman sudah memfollow Instagramnya dream.co.id ya. Dan ini juga akan kembali mengingatkan untuk teman-teman peserta di sini untuk mute audionya agar kita sama-sama bisa fokus. Nanti juga di setiap akhir sesi konten yang terselenggara akan ada sesi Q&A. Jadi teman-teman bisa mengajukan pertanyaan via fitur chat di sini. Baik, pertama-tama acara online Dream Camp 2020 seperti yang tadi Nindi sampaikan akan dibuka oleh teman-teman dari Shift yang sudah bergabung di sini dari tadi. Assalamualaikum Mas Imam Mubarok dan Mas Yogi Pratama. Bagaimana kabarnya Mas? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, puasa pastinya ya Mas ya. Iya, insya Allah. Insya Allah puasa dan pastinya bersemangat ingin membagikan ilmu kepada kita semua di sini. Teman-teman mau bareng-bareng belajar ngaji ini nanti akan akan mengaji surat apa? Insya Allah nanti kita bahas tentang Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, Masya Allah. Kita tahu bahwa surat Al-Fatihah ini selalu kita bawakan setiap sholat fardu, sholat sunnah. Jadi Masya Allah sekali ya Mas ya. Nanti kita akan coba belajar lagi cara membawakan atau membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar bersama teman-teman dari Shift. Kalau begitu dipersilakan Mas Yogi dan Mas Imam. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, teman-teman Dimko yang dirahmati Allah, hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mempelajari Al-Qur'an. Dan ini merupakan hadiah yang spesial ya, karena nggak semua orang diberi hidayah sama Allah untuk bisa mempelajari Al-Quran. Ini tuh spesial banget momen hari ini tuh. Ada yang sakit, ada yang memang nggak ada keinginan untuk belajar Al-Quran, jadi patut kita syukuri.
Ya, hari ini kita akan mempelajari Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW udah nge-mention nih di dalam sebuah hadis dari An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW man ta'allama al-Quran wa 'allama, rawahu Bukhari. Dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sebaik-baik kamu, jadi sebaik-baik manusia itu yang mempelajari Al-Quran. Itu tingkatannya ada banyak ya, ada yang mempelajari maknanya, ada yang mempelajari sejarahnya, bahkan dari tingkatan yang paling bawah itu mempelajari mempelajari bacaannya. Nah, ini kita berada di tingkat yang rendah. Tapi tingkat yang rendah itu adalah sebaik-baik kalian gitu ya. Jadi bukan mempelajari fisika, matematika atau yang lain-lain. Nah, Al-Quran di atas dari ilmu-ilmu akli. Terus kita juga dimention sama Rasulullah SAW. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa fihi wa huwa syaqqun lahu ajran, rawahu Bukhari. Jadi orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat pencatat yang mulia. Dan orang yang terbata-bata, nah buat teman-teman yang baru belajar, itu ada 2 pahala. Ada 2 pahala. Jadi nggak ada ruginya membaca Al-Quran itu. Kenapa sih saya saya belum bisa baca Al-Quran, panjang pendeknya masih belum benar, atau misalkan masih banyak salahnya, nggak apa-apa. Bahkan setiap hurufnya itu dihitung 10 kali. Dikali 2, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca wayat ta'ta atau terbata-bata, sama Allah diganjar 2 kali lipat. Jadi nggak ada ruginya. Siap ya teman-teman? Oke, sekarang Kang Yogi akan menjelaskan sedikit tentang Al-Fatihah. Nah, jadi insya Allah sekarang kita akan membahas sedikit tentang Al-Fatihah gitu ya. Kesalahan-kesalahannya di mana aja gitu. Lalu nanti panjang pendeknya kadang-kadang tuh banyak yang salah gitu ya. Karena kan Al-Fatihah itu ini ya salah satu surat yang paling penting dalam kehidupan seorang muslimin gitu ya. Karena dipakai dalam sholat gitu ya, dalam 5 waktu, seminimalnya seorang muslim itu biasanya baca Al-Fatihah itu 17 kali gitu ya, atau 17 rakaat dalam 5 waktu gitu. Jadi itu sangat penting gitu. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu salah satu syarat sahnya sholat gitu. Jadi kalau misalkan Al-Fatihahnya jelek gitu ya, jadi nanti sholatnya juga nggak akan sah gitu. Jadi semalas-malasnya kita belajar Al-Quran minimal gitu, minimal belajar Al-Fatihah gitu. Al-Fatihah itu harus benar gitu, dari mulai panjang pendeknya, pengucapannya gitu. Karena nanti ada beberapa huruf yang sering tertukar gitu ya. Gitu. Jadi harus tartil gitu ya dalam membaca Al-Fatihah gitu. Sedangkan makna tartil itu adalah at-tartil atau at-tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf gitu. Jadi mentajwidkan huruf-huruf dan mengenal itu tanda-tanda berhenti dan memulainya seperti itu. Baik, coba mungkin teman-teman bisa sambil buka Al-Qur'annya mungkin. Surat Al-Fatihah bagi yang sudah megang mushaf gitu ya. Silahkan dibuka dulu Al-Fatihahnya. Tahu kan Al-Fatihah ada di halaman pertama. Halaman pertama ya. Al-Fatihah. Ya. Jadi kita sekarang mulai dari ta'awudz gitu ya, atau isti'adah. Atau ta'awudz yang biasa kita sebut gitu ya. Ya di sini biasanya ada beberapa kesalahan huruf gitu ya. Yang pertama itu kan pengucapannya a'udzu billahi, a'udzu. Nah itu ya. Itu kadang-kadang kebanyakan orang memakai huruf zai. Sedangkan yang benar itu adalah huruf za. Ya. Jadi di lidahnya sedikit digigit gitu ya. Za. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Za gitu ya. Jadi pakai za. Nah, itu. Kesalahan yang pertama gitu ya. Itu. Lalu yang kedua, yang sering lagi
Kita coba dulu yang ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Itu kadang-kadang kesalahannya itu di tasydid dalam huruf ra gitu ya. Bismillahirra, nah itu ya, gitu ya. Itu kadang-kadang jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa tasydid, harusnya ada tasydidnya gitu ya. Coba Kang Imam dilafazkan dari tadi ta'awudz sama bismillahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi seperti itu gitu. Jadi yang pertama tadi huruf za ya. A'udzu. Awas hati-hati. Kadang-kadang itu pakai za ya, itu jadi nanti bisa salah makna gitu. Jadi nanti dalam Al-Qur'an itu ada 2 kesalahan gitu. Yang pertama disebutnya juga lahan gitu atau kesalahan atau lahan jali dan lahan khafi gitu. Jadi kalau lahan khafi itu kesalahan-kesalahan yang ringan gitu. Masih bisa dimaafkan lah gitu ya. Jadi itu mah seperti misalkan kurang sifatnya, misalkan kayak Bismillah. Nah, harusnya kan Bismillah ngalir. Nah, seperti itu gitu. Jadi kalau lahan khafi itu lahan yang masih bisa dimaafkan atau kesalahan-kesalahan yang bisa dimaafkan. Tapi kalau lahan jali itu lahan-lahan yang bisa merubah makna gitu. Contohnya nanti kayak alhamdu, harusnya kan ha kecil ya. Alhamdu jadi alhamdu. Nah, itu salah makna nantinya. Nah, itu yang nanti yang membatalkan sholatnya gitu. Jadi sholatnya nggak sah. Nah, itu. Jadi ada dua kesalahan ya. Lahan khafi dan lahan jali gitu ya. Gitu. Jadi hati-hati. Yang harusnya misalkan 2 harokat jadi 1 harokat, atau misalkan 1 harokat jadi 2 harokat, nah itu maksudnya ke lahan jali. Tapi kalau misalkan yang huruf-hurufnya kurang sempurna sedikit gitu, itu masih bisa dimaafkan gitu. Lalu nanti lanjut lagi, coba lihat lagi ke ayat kedua gitu ya. Ini lafaznya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ya. Di sini kadang-kadang yang banyak salah itu huruf ha-nya. Al-ha. Nah, itu ya. Al-ha. Ha kecil gitu ya. Atau yang disebut juga ha halus itu atau ha kecil bisa juga. Ha gitu ya. Al-ha. Nah, jadi di bawah di tengah tenggorokan ya. Al-ha. Nah, kadang-kadang kebanyakan orang Indonesia pakainya ha besar gitu. Alhamdu. Nah, itu. Al-ha. Nah, itu salah makna nantinya. Kalau ha besar letaknya di bawah tenggorokan ya di sini. Kalau ha kecil letaknya di tengah tenggorokan gitu nanti. Ya, makhrajnya gitu ya. Ha besar di bawah tenggorokan, ha kecil di tengah tenggorokan. Gitu ya. Alhamdu. Nah, jadi yang benar itu gitu ya. Itu. Lalu yang selanjutnya adalah Al-Alamin itu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadang-kadang sebagian orang Indonesia gitu, pakainya itu huruf hamzah gitu ya. Alamin ya. Harusnya a ya, pakai ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Kang Imam dilafazkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Jadi pakai ha kecil dan huruf ain ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Itu kesalahan-kesalahan dalam ayat kedua gitu ya. Lalu di ayat ketiga ini relatif aman gitu ya. Ar-Rahmanir Rahim, cuman harus diperhatikan itu tasydidnya gitu ya. Tasydid itu atau biasanya mungkin waktu kecil disebutnya juga tasydid ya. Tapi yang benar itu namanya tasydid ya. Pakai shin ya. Oh ya, biasanya orang Inggris tuh ro-nya kayak gimana ya? Oh iya. Nah, kadang-kadang jadi ada ro tuh ada kita ada 3 pengucapan ya kadang-kadang gitu. Jadi ada kayak ro Inggris gitu ya. Ar-ro. Nah, itu ro Inggris gitu ya. Samar gitu ya. Nah, kalau R Indonesia ar-ro. Nah, itu R Indonesia. Jadi banyak banget gitu. Banyak banget ya. Ar-ro. Nah, gitu. Tapi kalau R bahasa Arab gitu ya. Sedikit gitu. Ar-Rahman. Ar-Rahman ya. Ar-Rahman beda. Jadi bukan ra, bukan ro, bukan juga ro, tapi ar-Rahman gitu. Sedikit banget gitu. Jadi pertengahan antara R-nya Inggris dan R-nya Indonesia gitu ya. Indonesia gitu. Gitu.
Dan di ayat ketiga ini juga diperhatikan juga huruf H-nya juga ya. H kecil juga sama tuh. Ar-Rah, halus gitu ya. Kadang-kadang jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, gitu ya. Itu salah gitu ya. Harusnya Ar-Rahmanir-Rahim ya. Seperti itu. Lalu ayat yang keempat ya. Ini Maliki Yaumiddin ya. Di sini mungkin sama ya, mungkin agak mudah juga di sini ya. Karena tidak terlalu sulit gitu ya. Maliki Yaumiddin cuman lebih ke apa kalau di sini ya? Lebih ke ya, logat mungkin ya. Logat kadang-kadang ada yau harusnya jadi yao ya. Terutama kadang-kadang orang Sunda gitu. Orang Sunda gitu ya. Maliki Yaumiddin. Nah, itu salah, harusnya yau ke u gitu ya. Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ya. Nah, hati-hati ya. Jadi ao, nah itu ya, harusnya yau ya. Coba Kang Imam dilafazkan lagi dari awal dulu dari ta'awudz tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Itu kita baru bahas sampai ayat 4 ya. Nanti mungkin setelah selesai teman-teman bisa nyoba satu-satu gitu ya. Satu ayat gitu ya. Lalu kita lanjut lagi ke ayat yang kelima gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ini sering ya. Nah, ini sering banyak banget nih kesalahan di sini. Yang pertama, iya ya. Ada hamzah, huruf ya bertasydid ya. Iya. Jadi iya-nya itu ditekan dulu. Iyyaka na ya. Iya. Nah, kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kesalahannya tuh i-nya yang panjang. Iya. Oh iya, nggak ditekan gitu ya. Nggak ditekan gitu ya. Nah, itu jadi salah makna nantinya. Lahan jali, kesalahan yang merusak makna gitu ya. Iya, harusnya kan iya ya. Iya. Nah, itu jadi ada penekanan dulu ke ya-nya ya. Jadi tekanan itu ada maknanya? Ada maknanya, nanti ada tasydid ya. Tasydid itu sama dengan 2 huruf gitu ya. Ya, iya berarti kan hamzah, ya-nya 2. Ya, yang pertama ya sukun, yang kedua ya fathah gitu ya. Iyyaka na. Nah, gitu ya. Iya. Jadi harus ada penekanan gitu. Pokoknya setiap yang bertemu dengan ya bertasydid dan wawu bertasydid itu harus ditekan. Iya, uwu misalnya gitu ya, gitu. Itu. Lalu yang kedua adalah ini di ain ya. Iyyaka na. Nah, itu ya. Jadi ada ainnya. Kana ya. Iyyaka na. Kana ya. Ain gitu ya. Biasanya yang salah gimana itu? Bisa kadang-kadang jadi hamzah. Iyyaka na. Oh ya, karena gitu ya. Nah, jadi berhenti gitu. Harusnya nggak boleh berhenti, harusnya ngalir. Iyyaka na. Oh iya. Iyyaka na. Kana ya. Lalu selanjutnya adalah sama lagi nih. Iyyaka na'budu wa iya. Nah, ketemu lagi nih. Iya juga. Iya, berarti tekan juga 2 kali ya? Tekan juga. Ada ya bertasydid 2 kali ya. Jadi ditekan juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang ketiga. Yang keempat, ain lagi nih ya. Kanasta'in. Ai ya. Itu. Di situ ain, bukan hamzah ya. Atau biasanya disebut sama orang Indonesia alif gitu ya, gitu. Alif gitu ya. Sebenarnya itu hamzah gitu. Hamzah ya. Yang benar itu pengucapannya hamzah. Kalau hamzah itu untuk huruf hidup gitu ya. Kalau alif itu hanya untuk disandingkan dengan huruf mati gitu ya. Untuk membanyakan huruf misalkan gitu ya. Itu alif. Tapi kalau hamzah itu yang bisa disebutin ya. A, I, U. Nah, itu hamzah gitu. Tapi kalau alif itu alif untuk sandingan untuk memanjangkan huruf gitu sebenarnya gitu ya. Kelirunya di situ sedikit gitu ya. Gitu. Jadi kanasta'in ya, bukan kanasta'in. Tapi kanasta'in ya, pakai ain bukan hamzah ya. Coba Kang Imam dilafazkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, begitu. Itu di ayat kelima. Lalu selanjutnya adalah ayat ke-6 gitu ya. Di sini ya di sini ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini nih kesalahan yang pertama ya. Nih di ayat ke-6 ini kadang-kadang di huruf shadnya gitu ya. Ya. Nah, huruf shad ini huruf tebal gitu atau huruf tebal gitu. Jadi nanti di dalam bahasa Arab itu ada dua huruf gitu. Ada pertama huruf tipis, yang kedua huruf tebal gitu ya. Huruf tebal itu semua huruf yang ketika dikasih harokat fathah gitu ya, bunyinya seperti huruf O gitu ya. Contohnya ro ya, so, do, to, ko, pokoknya yang o semua gitu. Nah, itu termasuknya nanti huruf-huruf tebal gitu ya. Ingat ya. Kenapa bisa gitu? Oh, bisa gitu. Oh. Itu karena lidahnya ngangkat, pangkal lidahnya ngangkat. So, bukan dari mulut. Jadi bukan dari mulut, bukan di so. Nah, bukan dimonyongin ya. Monyong itu hanya untuk apa? Bomah gitu. Nah, itu kalau yang u semua itu baru boleh monyong. Tapi kalau yang o nggak boleh monyong. Jadi bibirnya bisa aja. So ya, ro, ko. Nah, itu. Itu huruf-huruf tebal. Tapi huruf-huruf tipis sebaliknya gitu ya. Yang bunyinya nanti a semua gitu ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, ya. Kho tebal ya. Sa yang gitu-gitu, itu huruf-huruf tipis semuanya gitu ya. Ingat. Nah, tipis sod sama sin gitu ya. Itu kadang-kadang tertukar ya. Kadang-kadang kebanyakan orang gini, ihdinas si. Nah, itu sin ya. Harusnya sod. Ihdinas sli. Nah, ini bukan ihdinas si. Nah, kalau si, nah itu tipis. Jadi sin nantinya. Tapi kalau sod tebal. Ihdinas sli ya, kayak gitu ya. Ini tebal. Nah, kadang-kadang di situ. Meskipun gitu ya, sebenarnya di sini tuh ada kan Al-Quran itu banyak gitu ya cara bacanya. Yang umumnya itu ada 7 gitu. Ada 7 cara baca Quran. 10 sih, ada 10 gitu ya. Tapi yang lebih dikenalnya biasanya 7. Ya. Ada yang bacanya gini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas ya. Pakai zai gitu ya. Pakai zai itu nanti beda riwayat lagi gitu ya. Ada juga yang bacanya pakai sin. Ihdinasi. Ada juga pakai sin. Nah, tapi kalau kita mau pakai sin, berarti kita harus mengikuti kaidah-kaidah yang semuanya juga sama gitu. Sedangkan kebanyakan orang Indonesia itu pakainya riwayat hafaz ya. Hafaz dari Imam Asim gitu ya. Hafaz gitu ya. Ada nanti riwayat Qalun gitu ya. Ada riwayat Qalun, ada riwayat Waros gitu ya. Riwayat Waros contohnya misalkan gini. Kalau kita kan baca surat Al-Duha gitu ya. Wad-duha wal-laili idza saja itu ya. Nah, tapi kalau riwayat Waros gitu ya, pakai semuanya. Wad-duha wal-laili idza saja. Nah, gitu. Cara bacanya. Jadi Al-Qur'an itu Allah turunkan dalam berbagai dialek-dialek orang Arab gitu. Contohnya kayak misalkan di Indonesia ada orang Sunda gitu ya. Orang Sunda biasanya ngomongnya gitu ya. Contohnya misalkan cicahem, nah gitu ya. Cicahem gitu ya. Itu orang Sunda. Nah, kadang-kadang suku lain kurang sulit juga bilang gitu ya. Atau misalkan contohnya orang Jawa bisa kan ada agak-agak ke o gitu ya. Pakai o semua gitu ya gitu. Ya. Sama juga Allah juga menurunkan Al-Qur'an dalam dialek-dialeknya orang Arab, ingat. Dialek orang Arab bukan dialek orang Indonesia ya. Jadi harusnya kalau kita sebagai orang Indonesia harus mengikuti dialek-dialeknya orang Arab ya. Orang Sunda tuh nggak bisa nyebut P, E, F ya. Kadang jadi P gitu ya. Jadi Pak. Jadi Pak, harusnya kan Fa ya, Fa. Nah, gitu ya. Fa. Faida. Kadang-kadang orang Sunda jadi Paida. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi kita mau suku manapun di Indonesia harus mengikuti dengan dialek-dialeknya orang Arab gitu. Jadi nanti ya itu Al-Qur'an itu diturunkan dari beberapa cara baca gitu. Tapi di Indonesia yang umum itu adalah riwayatnya Hafaz ya, riwayat Imam Hafaz. Hafaz dari Imam Asim gitu ya. Kerennya Al-Qur'an tuh ya, apa namanya itu? Jadi Allah yang ngajarin langsung kan kalau di surat Al-Rahman tuh Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih, 'allamal Qur'an Allah mengajarkan Al-Qur'an lalu khalaqal insan menciptakan manusia. Jadi mengajarkan Al-Qur'an baru menciptakan manusia. Jadi dari Allah ke malaikat Jibril ke Nabi Muhammad sampai ke kita sekarang itu ada sanadnya.
istilahnya ada lisensinya gitu. Jadi Sanad nggak sembarangan. sanad tuh kayak rantai gitu, rantai. Jadi dari kita misalkan nanti terus sampai ke Rasulullah. Itu kerennya ya agama kita Ya, punya perbedaannya orang Islam agama Islam dengan agama-agama yang lain itu ada sanad namanya gitu. Iya. Jadi misalkan kayak hadis gitu. Hadis itu nggak sembarangan gitu. Nggak sembarangan orang. Misalkan hadis tuh misalkan rentetan orangnya ada 28 orang gitu. Itu semua orang 28 itu orang-orangnya soleh-soleh semua gitu kadang. Ya harus soleh-soleh semua syaratnya. Terus yang kedua tidak boleh berbohong gitu. Ke binatang pun gitu. Ada salah satu riwayat hadis gitu. Ketika dia mau mengambil hadis dari seorang yang meriwayatkan gitu ya. Dia melihat yang mau diambil hadis itu gitu. Dia tuh mempermainkan kucing gitu. Kayak misalkan kayak kita gitu ya, meng gitu ya. Mau ngasih makan ke kucing, meng sini meng makan. Nah, tapi dia tuh membohongi kucing gitu. Yang Iya, isyaratnya mau ngasih makan kucing tapi nggak jadi gitu. Nah, dia sampai nggak jadi ngambil hadis di orang itu gitu. Sampai segitunya saking dijaganya. saking dijaganya gitu, sanad gitu. Hanya sanad penting banget untuk belajar. Nah, gitu. Gitu. Jadi ya itu utamanya ada di agama Islam itu ada sanad gitu. Lanjut lagi, Kita lanjut ke ayat berapa nih, Gi? tadi ayat 6 masih ayat 6 gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Yang sering salah lagi adalah huruf qaf gitu. Mustaqi, qi ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada huruf kaf ya. Ka ya. Ka kalau di bahasa Indonesia kamu itu ka, huruf ka itu. Kaf. Ada juga huruf qaf gitu. Qaf itu huruf qi ya kalau di Indonesia mah gitu. Ada kaf dan qaf gitu ya. Nah, di sini di ayat 6 itu pakainya qaf ya. Mustaqim. Qi ya. Qi. Nah, jadi ada qi. Nah, kalau kaf itu ada anginnya. Ka. No. Kalau dipegang pakai tangan itu ada anginnya, kena tangan. Ka. Nah, itu salah. Kadang-kadang di situ orang Indonesia pakainya mustaqim. Nah, ada gitu ya. Itu salah gitu. Harusnya mustaqim ya. Gitu. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Coba Kang Iman lafaznya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Atau kadang-kadang orang Indonesia itu terlalu terlalu dalam gitu ya. Jadi mustaqim. Nah, itu banget gitu ya. Dia terlalu mustaqim. Kalau bahasa Sundanya mah lepo gitu. Bahasa Indonesia lebay, terlalu lebay gitu ya. Kadang-kadang orang itu terlalu lebay gitu ya. Mustaqim gitu. Harusnya biasanya sedikit banget. Ihdinas siratal mustaqim ya. Seperti itu gitu. Itu ayat 6. Lanjutnya adalah ayat terakhir ya, ayat ke-7. Nah, di sini lumayan banyak juga nih ya. Yang pertama itu kesalahannya dulu sama huruf sad juga ya. Si ya. Siratal ya. Meskipun tadi juga ada yang bacanya ziratal, ada yang bacanya ziratal, ada yang bacanya siratal gitu, pakai sin. Tapi karena kita di Indonesia pakainya sad ya. Siratal ladzina an'amta. Nah, di sini ada lagi nih. An'amta. Nah, kadang-kadang di sini nih salahnya nih. Huruf ain jadi hamzah lagi. Jadi an'amta. An'amta. Itu salah. Harusnya an'amta ya. Nah, gitu. Hamzah dulu baru ain ya. Itu kalau beda an'amta itu beda arti. Beda arti nantinya gitu ya. An'amta sama an'amta itu beda arti gitu nanti. Meskipun itu beda satu huruf gitu. Beda sedikit banget gitu. Ya. Lalu lanjut lagi alaihim. Nah, di sini juga ada yang salah kadang-kadang. Kadang-kadang bacanya an'amta alaihim. Hamzah semua. Nah, ini salah. Harusnya hamzah yang di awal, yang kedua sama ketiga itu ain semua. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Gitu ya. Lalu lanjut lagi ghairil mag. Nah, di sini ada lagi huruf ghain. Huruf ghain kadang-kadang mantul orang Indonesia gitu ya. Ghairil mag. Nah, itu ya. Ghairil magdu. Nah, magdu itu salah ya. Bukan mage tapi mag. Biarkan mengalir gitu, halus. Maghdubi alaihim ya. Mag ya. Kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah alaihim juga sama nih.
maghdubi alaihim. Alaihim itu ain juga. Kebanyakan orang Indonesia biasa pakai hamzah ya. Jadinya maghdubi alaihim itu salah. Bukan alaihim berarti ya, bukan alaihim, tapi alaihim. Sama selanjut lagi adalah waladhdall. Nah, itu ya, waladdallin. Nah, ini itu harusnya 6 harokat panjangnya ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Panjangin aja pokoknya gitu. Kira-kira sekitar 6 harokat atau 6 kali huruf ya, atau 6 kali ketukan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, gitu. Coba Kang Imam lafalkan dulu siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, gitu ya. Itu untuk surah Al-Fatihah. Coba Kang Imam dari awal ya, dari ta'awudz sampai terakhir ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu Al-Fatihah dari awal sampai akhir gitu. Jadi Kang Imam itu pakai makomat ya, namanya makomatnya ajam gitu ya. Kan ada 7 makomat ya, ada ros, ada nahawan, ada kurdi gitu ya. Yang umum sekarang kan kurdi gitu ya, yang Muzammil sering lantunkan gitu, itu kurdi gitu. Jadi utamanya sebenarnya buat kalau teman-teman kalau mau belajar makomat, belajar dulu tajwidnya gitu ya. Tajwid dulu, setelah itu baru makomat. Nanti makomat gampang sih kalau itu. Tinggal sering dengar aja baca Quran, misalnya di YouTube gitu ya. Sering dengar syekh-syekh yang suaranya bagus misalnya, yang pakai irama-irama, nanti juga nerap sendiri gitu ya. Nerap sendiri nanti gitu. Baik, Mas Imam dan Mas Yogi. Ini mungkin ada peserta online Dream Camp yang mau mencoba langsung live bersama boleh, Mas Imam dan Mas Yogi, boleh? Boleh, silakan. Boleh ya, boleh. Kita kasih kesempatan untuk 5 orang untuk coba praktek langsung. Nah, silakan teman-teman peserta yang mau coba langsung bareng teman-teman shift di sini boleh raise hand atau chat, memberitahu lewat chat. Nanti kita langsung praktek nih bareng sama Mas Yogi dan juga Mas Imam di sini. Tadi saya aja ikut belajar juga nih Mas, karena walaupun sebenarnya di surat Al-Fatihah kita selalu baca setiap sholat, tapi ternyata ketika dipelajari lagi, wah masih ada yang salah ya. Apalagi tadi Mas Yogi dan Mas Imam juga bilang kalau logat kita beda-beda, orang Sunda gitu kan, orang Jawa ke bawah logat malah jadi makin salah gitu, dan udah jadi kebiasaan bertahun-tahun. Itu memperbaikinya sulit, tapi pasti bisa kan ya Mas ya? Pasti bisa ya, harus praktek ya. Ya, tapi nggak bisa sehari langsung instan bisa, karena logat tuh nempel banget. Jadi ya tadi kan orang Sunda Pak gitu ya, nggak bisa Pak gitu. Malah guru saya gitu. Boleh langsung latihan, langsung dikoreksi sama Mas Imam dan Mas Yogi, terus praktek yang bener gimana sih caranya. Silakan teman-teman peserta.
Malah Al-Fatihah ini ada kitabnya gitu ya. Kitabnya tentang Al-Fatihah itu sekitar 200 halaman itu ngebahas Al-Fatihah aja gitu. Jadi 200 sebenarnya halaman hanya dalam membahas. banget sih kalau Al-Fatihah gitu sih. Detail banget gitu kalau Al-Fatihah. Jadi kan padahal sebagian orang gitu yang nganggapnya Al-Fatihah itu ringan gitu ya. Ringan. Apa sih Al-Fatihah gitu ya. Padahal itu penting banget gitu ya. Al-Fatihah itu. Dan surat Al-Fatihah ini padahal mungkin adalah surat pertama yang kita bisa hafal ya dari kecil ya. Iya. Sudah terbiasa bacakan, hafal dengan mudah, tapi ternyata cara membacanya justru masih banyak salahnya. Iya, betul. Mungkin lebih banyaknya ke kesalahan yang ringannya gitu, lah coffee gitu. Oke. Mungkin kalau sebelumnya kita nggak tahu, ternyata selama ini bacaan surat kita salah, itu nggak masalah. Tapi kalau udah tahu kan harus diperbaiki ya. Maksudnya udah tahu salah terus kita nggak diperbaiki, pasti kan malah jadi dosa gitu ya Mas ya. Iya, benar-benar. Kita ada kesempatan bisa belajar bareng sama teman-teman shift di sini, tentunya adalah merupakan kesempatan yang luar biasa sekali. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, dan teman-teman peserta di sini boleh juga loh kalau mau langsung praktek, kita kasih kesempatan sebanyak 5 orang, atau boleh langsung mengajukan pertanyaan. Ya, sudah mulai ada yang ingin bertanya. Oke. Nah, iya, teman-teman peserta boleh silakan bertanya, bisa lewat fitur chat, jadi bisa diketik, atau yang ingin praktek langsung bisa kasih tahu di chat atau lewat fitur raise hand, langsung praktek nih. Aduh, tadi aja pas saya nggak refleks gitu ya, ikut praktek juga tadi. Refleks juga ternyata ada beberapa bagian yang memang ternyata sulit ya, kalau selama ini bacaan kita udah bertahun-tahun gitu kan Mas, udah berpuluh-puluh tahun salah gitu baca Al-Fatihahnya, kayak tadi kan waladhdallin gitu kan. Biasanya kan orang banyak salah di situ, ternyata nggak seperti itu gitu prakteknya. Tapi kerennya orang Indonesia sama orang Arab. Orang Arab tuh nggak dikoreksinya mungkin dikit. Kalau Indonesia banyak, kenapa? Ya mungkin Allah banyak pahalanya tuh. Banyak pahalanya. Itu, karena kan kita logatnya beda gitu ya. Jadi effortnya pasti lebih besar gitu. Tapi di balik itu ada pahala yang lebih besar. Biasanya, terus jangan malu kalau belajar biasanya pada malu-malu. Padahal nggak usah malu. Nggak usah malu kalau belajar ini. Lepas aja gitu. Oke, tuh. Nah mungkin kan ini langsung bisa gitu, nggak bisa. Benar. Iya benar, mungkin itu yang membuat kita sebenarnya, mungkin kita tahu ada kesalahan di pembacaan surat gitu, utamanya surat Al-Fatihah, tapi mungkin untuk praktek atau belajar lagi malu kali ya. Ya udah umur segini masa masih salah sih baca surat Al-Fatihah gitu kali ya Mas ya. Iya. Ada ini nggak Mas, ada tips nggak untuk memotivasi kita semua yang ada di sini supaya bisa nggak malu, terus juga mungkin yang punya dialek atau logat yang mungkin agak sulit kayak tadi Mas bilang kan, agak sulit udah bertahun-tahun mungkin dia orang mana gitu, tapi bisa termotivasi untuk ayo diperbaiki lagi, terus latihannya berapa banyak atau berapa lama gitu. Ya. Kalau dari saya sih yang ibaratkan kalau kita dengerin ini ya musik gitu ya, kita kan pasti sering dengar tuh, bahkan sampai lengkap liuk-liuknya itu kita dengar kan. Nah, jadi mendengar itu adalah mendengarkan bacaan Al-Quran itu salah satu metode agar kita tahu mana yang benar tuh gitu ya. Dengar. Nah, tapi dengarkannya syekh-syekh yang sudah masyhur ya, kayak misalkan Masjidil Haram misalkan ya. Kalau untuk belajar tuh kayak misalkan Syekh Abdullah Basfar, Syekh Misyari Lasin kayak gitu. Nah, yang pertama mendengar, yang kedua itu praktek. Kalau mendengar aja kan tanpa praktek itu pasti ini. Anak kecil aja kalau mendengar dari orang tuanya pasti dia langsung ngomongnya tuh nggak langsung bisa mama gitu kan. Pasti gitu. Pasti ada perlu latihan. Nah, kayak gitu. Sama. Jadi dengar latihan gitu. Terus mungkin kalau dari saya munculkan dulu triggernya gitu. Jadi apa sih tujuan kita belajar? Kadang-kadang ada yang orang tuh mau belajar karena pengen nikah gitu, belum bisa ngaji gitu, belum bisa baca Quran, jadi dia pengen baca Quran dulu sebelum nikah, nanti biar bisa ngajarin istrinya misalkan.
belum bisa ngajarin anaknya gitu ya. Atau mungkin ada juga yang triggernya itu karena belum bisa ngasih apa-apa untuk orang tua, pengen ngasih mahkota misalkan nanti orang tua di akhirat gitu, pengen jadi hafiz. Nah, kadang-kadang itu jadi munculin dulu apa sih niatnya kita mau apa gitu. Apa? Tapi tetap ya niat yang pertama itu karena pengen ridho Allah gitu ya, ridho Allah. Cuma nanti lanjutannya itu mau apa? Apa nanti ada yang mau ngasih mahkota untuk orang tua misalnya, atau misalkan mau jadi sebaik-baiknya orang yang bisa mengajarkan Al-Qur'an gitu. Kan sebaik-baiknya orang kan yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an gitu ya. Jadi munculkan dulu triggernya apa gitu. Itu baru nanti kalau misalkan udah ada triggernya apa, pasti nggak akan malu sih belajar Quran gitu. Kadang-kadang kalau belajar Quran kan karena nggak tahu gitu mau apa. Lagi luruskan niat gitu ya. Luruskan niat dulu. Belajar Al-Quran, memperbaiki bacaan murojaah ya pastinya ya Mas ya. Dilatih terus. Masya Allah. Saya juga jadi jujur aja merinding gitu. Maksudnya ini padahal baru beberapa menit belajar bareng teman-teman shift di sini, tapi menyadari bahwa untuk surat Al-Fatihah yang biasa dibaca aja, ternyata saya pribadi pun masih ada yang salah ya, gimana bacaan surat yang lain. Berarti kita semua di sini teman-teman peserta online Dream Camp di sini kita bisa evaluasi bareng-bareng kan, mumpung bulan Ramadan juga bisa belajar lagi, murojaah, rajin-rajin lagi latihan, apalagi dapat ilmu baru dari teman-teman shift di sini. Masya Allah kita jadi tahu jadi ada salah, harus belajar, plus harus latihan, dan yang paling sulit mungkin istiqomah konsistennya ya Mas ya. Ada pertanyaan ya? Ya, ini ada yang mau bertanya atau mau langsung praktik Mas di sini? Ya. Silakan tadi dari Yuli ya. Dari Yuli. Yuli silakan. Boleh di-unmute. Yuli silakan boleh di-unmute. Boleh langsung latihan. Ada. Yuli mana Yuli? Wah, Yuli mana nih Yuli? Yuli kayaknya. Jadi ada yang nanya lagi, kalau nggak salah ada 2 nih. Itu tadi ada yang nanya di chat kayaknya. Oh, ada yang nanya? Ya. Coba. Oh, ini ada yang bertanya, Wilda Malia. Oke. Kalau bacaan sholatnya banyak yang salah gimana? Ini gimananya bisa banyak arti nih. Mungkin yang salah itu kan harus belajar dari mana gitu kali ya Mas ya? Iya. Yang salah tuh sebenarnya bukan ini ya. Yang salah tuh yang nggak belajar dan nggak mau belajar itu. Nah itu yang dapat kesalahan apa maksudnya? Istilahnya dapat gitu ya. Tapi yang mau belajar meskipun dia nggak bisa gitu seumur hidupnya, tapi dia belajar terus itu nggak apa-apa. Ya, asalkan dia kalau jadi imam mundur dulu, lebih baik yang jadi imam tuh yang ini, yang bisa dulu. Jadi hanya sah untuk sholat sendiri gitu ya. Untuk imamin mungkin cari dulu yang lebih fasih gitu mungkin ya. Iya. Kecuali kalau urgent banget gitu gitu ya. Kecuali kalau misalkan urgent banget nggak ada lagi yang imamin gimana nih? Itu kalau laki-laki ya, kalau perempuan ya gitu. Itu. Apalagi para suami nih hari ini yang kena pandemi itu diuji banget ya buat ngimamin rumah. Karena ada banyak waktu di rumah, jadi bisa evaluasi istri, anak-anak bacanya gimana gitu ya. Soalnya gitu ya Mas ya. Iya. Karena kan yang bertanggung jawab untuk istri dan anaknya ya suaminya gitu ya. Jadi harus kalau bisa laki-laki itu harus bisa lah gitu ya, minimal Al-Fatihahnya benar gitu ya. Jadi bisa mengkoreksi nanti istri sama anak-anak. Coba, di sini ada nggak ya peserta online Dream Camp yang sudah jadi suami? Jadi pesannya bisa tersampaikan langsung. Berarti tadi kalau saya boleh highlight tadi tips dari Mas Yogi dan Mas Imam, yang salah itu yang nggak belajar. Intinya selama kita mau belajar, walaupun itu mungkin tertatih-tatih, yang penting jangan berhenti, konsisten dan terus semangat. Dan balik lagi tadi ya Mas ya, perbaiki niatnya buat meraih ridho Allah atau bukan. Gitu kurang lebih ya Mas ya. Iya. Baik, nah ini kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua dari Aprilia Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, memperbaiki dialek itu kan agak sulit, seperti yang tadi sudah diinfokan. Apakah bacaan kita sebelumnya pada setiap surah ketika sholat yang mungkin masih salah itu, gimana ya hukumnya? Oh, oke. Tadi seperti pertanyaan saya tadi, Mas. Jadi kita sholat, bacaannya masih salah, itu hukumnya gimana sih?
Iya. Ya itu tadi mungkin kalau misalkan kita udah berusaha, misalkan kita tahu nih bahwa kita bacanya salah, terus kita mau belajar gitu, tapi susah gitu, udah belajar misalkan berbulan-bulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu, masih belum benar, itu masih bisa dimaafkan. Itu untuk Al-Fatihah aja gitu. Untuk ya. surat pendeknya gitu, untuk surat pendeknya gitu, itu sebenarnya tidak mempengaruhi syarat syahnya sholat gitu. Jadi minimal itu Al-Fatihahnya bener aja dulu gitu. Untuk surat pendek, misalkan banyak yang salah atau gitu ya, itu masih aman gitu istilahnya gitu. Kalau kita nih misalnya diomongin orang atau apa ya maksudnya, istilahnya ada orang yang berbuat jelek sama kita kan suka sabar. Padahal dalam membaca Al-Quran tuh ada pahala sabar juga, yaitu sabar belajar. Sama parahnya, apalagi kalau misalnya sulit terus, nanti sama Allah dilipat lagi pahalanya. Jadi kalau nyari ke situ sih nggak akan, insya Allah nggak akan. Dan kita juga ya Gia, masih terus masih terus belajar gitu. Terus belajar terus sampai insya Allah sampai. Ya. Masya Allah, gimana kita nih teman-teman Dream di sini yang pastinya masih ada kesalahan, pastinya harus lebih banyak belajar dan latihan. Mungkin yang sulit ya itu tadi ya Mas ya, sabarnya itu ya. Sabarnya menelan proses belajarnya itu salah lagi, coba lagi, salah lagi, coba lagi. Apalagi kalau udah ngomongin ngebahas dialek atau logat itu mungkin agak sulit ya. Tapi sulit bukannya berarti nggak bisa gitu kan, bisa tapi ya itu prosesnya itu harus sabar. Sabar dan jangan malu. Dan mau. Jangan sabar-sabar aja tapi nggak ngelakuin apa-apa ya. Soalnya ini sih nggak mungkin Allah nurunin Al-Quran gitu, tapi umat manusia nggak bisa gitu ngucapin, pasti bisa gitu. Ya, pasti Allah itu nurunin Al-Quran ya sesuai dengan ya semudah ya manusia pasti bisa lah gitu, nggak akan mungkin nggak bisa gitu. Kecuali misalkan kalau ada kelainan gitu ya, maaf kalau ada kelainan misalkan misalkan nggak bisa ngomong misalkan ya, atau misalkan ada huruf-huruf tertentu nggak bisa karena kelainan, nah itu mungkin ya cadel gitu ya. Cadel misalnya, cadel aja dimaafin. Itu dimaafkan, Masya Allah. Baik, nah teman-teman, ya ini masih ada kesempatan untuk teman-teman bisa menginfokan lewat fitur chat ataupun raise hand yang ingin langsung praktek bersama dengan Mas Imam dan Mas Yogi dari Chef di sini, masih tersedia, waktunya masih ada untuk belajar langsung. Ayo, nggak boleh malu. Tadi kata Mas Imam dan Mas Yogi apa coba? Jangan malu, udah tahu nih kita salah terus malu nggak mau berubah ya, jadi dosa ya Mas ya. Zona nyaman. Harus latihan. Oke. Mangga silahkan kalau ada yang mau bertanya atau mau latihan. Ada nggak sih Mas, mungkin pernah menemukan teman-teman yang selama ini belajar bareng nih, kan pasti kan namanya kita belajar bareng teman-teman ada aja mungkin yang langsung bisa atau mungkin sulit gitu dibimbing untuk belajar bareng, itu ada nggak sih cerita-cerita mungkin bisa supaya bisa memotivasi kita kan pasti ada di sini yang berpikir ya udahlah udah bacaannya gini mau gimana lagi gitu, udah pasrah duluan, pasti ada kan yang kayak gitu. Nah ini untuk memotivasi mungkin ada cerita-cerita yang bisa di-share ke kita semua di sini. Ada salah satu yang belajar itu, kita taraki langsung ya, jadi belajar langsung gini. Ada sekitar berlima kurang lebih seperti itu. Nah, dari 5 orang itu, yang konsisten setiap minggunya datang itu, ada 1 orang. Tapi dari 5 orang itu, yang paling bacaannya tuh istilahnya nggak berubah-berubah gitu ya. Itu terus. Cuman dia aja. Terus saya tanya, Kang, nggak kesel kata saya tuh. Akang jauh-jauh gitu ya dari pojok Bandung ke sini datang malam-malam terus belajar, terus sampai sekarang udah setahun nih Kang belajar, tapi kok nggak mau nggak berhenti gitu dan nggak pernah absen. Terus dia bilang, ya Kang nggak gimana ya, saya kan dengan kesibukannya, jadi memang porsi latihan saya nggak sebanyak teman-teman yang lain, tapi insya Allah saya pengen pahalanya katanya. Jadi disitulah mulai saya semangat buat ngajarin dia pelan-pelan. Dan dia ada keseriusan, karena dia serius, jadi saya juga ada seriusan gitu ya, buat agar dia tuh cepat bisa, gitu. Akhirnya. Kalau jadi sebenarnya kalau kita membahas proses belajar mengaji gitu, latihan gitu, murojaah, sebenarnya bukan hanya yang belajar yang diuji gitu ya, tapi yang mengajarkan juga ada makna sabar juga di situ. Ya, makanya sabar gitu kan, bisa sabar tuh karena semangat dia tuh. Masya Allah. Sabar.
Kayak Baik. misalkan yang apa namanya? Contohnya yang paling sulit itu huruf ain tuh. Nah, itu. Ain tuh biasanya masuk ke hidung semua. Hmm. Bahkan ada yang dari awal sampai akhir tuh masuk ke hidung semua. Alhamdulillah, kayak gitu. Jadi memang kesulitan tiap orang yang belajar itu memang berbeda-beda ya, maksudnya ya, mungkin itu bagi beda-beda. kita, bagi kebanyakan orang mudah gitu atau kita langsung cepat bisa. Memang ada beberapa orang yang harus ikhtiar lebih gitu ya. Iya, harus ikhtiar lebih. Harus ikhtiar lebih. Di situ pahala sabar yang mengajar dan juga yang belajar gitu ya. Ya, sabar kita mendengar bacaan yang kayak gitu ya sabar dengerin. Bisa, insya Allah bisa disemangatin terus gitu ya Mas. Nah ini ada yang mau bertanya. Silakan. Ada Bunga di sini. Oh ingin mengaji. Oh ingin praktek mengaji bersama Mas Yogi dan Mas Imam di sini. Boleh. Silakan Bunga. Silakan. Boleh mengaktifkan video dan juga audionya. Silakan Bunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, tapi kita nyobanya berdua juga ya, soalnya saya juga lagi ngikutin acaranya berdua. Jadi mau nyobanya juga berdua. Hehe. Kita bisa satu ya. Biar jelas. Silakan. Oh, satu-satu. Apa gimana jadi ya? Oh, satu-satu. Bagusnya satu-satu sih. Oke, nggak usah ya. Satu-satu aja nggak apa-apa. Ya, silakan. Oke. Yuk, mau coba berdua aja. Kita berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Bacanya udah bagus tuh. Masya Allah. Tinggal koreksinya emang sedikit aja. Mungkin ini ya. Karena kita mungkin dari kecil dibiasain gitu ya. Baca Quran itu kan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Klasik banget tuh. Jadi klasik gitu ya nadanya gitu ya. Itu terlalu panjang sebenarnya sedikit ya tentang yang 2 harokatnya. Harusnya bismillahi ya. Jadi 2 harokat aja gitu ya. 2 harokat itu sama dengan 2 kali huruf gitu ya. Contohnya misalkan maliki ya, bukan maliki terlalu panjang kan harusnya maliki ya. Maliki sama dengan mamaliki gitu ya, atau 2 kali huruf ya. Maliki, mamaliki gitu. Harusnya gitu. Jadi seayun aja tapi jangan terlalu panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini ya. Tadi di ainnya gitu ya. Ya. Iyyaka na'budu. Kana ya. Jadi bukan kana, bukan hamzah, bukan kana, tapi kana budu ya. Kana budu ya. Iyyaka nasta'in. Ain ya. Bukan in, ya. Bukan hamzah tapi ain itu. Itu mungkin kalau dari saya, ya udah di Kang Imam ada. Kalau saya cukup sih. Itu ya. Latihan yang banyak. Sering gitu ya. Tapi kalau dari mulai 2 harokatnya insya Allah udah aman gitu ya. Cuman kurangnya sedikit aja gitu. Karena itu masuknya nanti ke lan khofi gitu. Tapi kalau yang tadi huruf ain gitu ya. Huruf ain ke hamzah gitu, itu harusnya lan jali gitu.
lahan yang Oke. bermakna. Itu aja mungkin. Semangat teh. Oke. Semangat terus ya Teh. Terima kasih, Kak. Ini Yogi dan Mas Imam, ada Rafira Dewi Martino yang mau ikut praktek di sini. Masya Allah, semangat sekali. Silakan Rafira, boleh di unmute audio dan juga kameranya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, aku mau coba belajar, boleh? Boleh banget. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Belajar di mana nih teh? Belajar di sekolah. Oh, alhamdulillah ya. Oh, masih sekolah ini? Atau Enggak, udah kerja. Waktu Oh, itu udah belajar kerja. di sekolah waktu masih Iya, kerja. Karena beda ya antara yang udah pernah belajar sama yang belum. Cuman belajarnya nanti terus aja teh sampai benar-benar ini jangan diputus gitu. Tapi masih belajar sekarang? Oke. Udah enggak. Oh iya. Karena banyak loh ini. sulit. Paling belajarnya tuh belajar. Kalau sekarang mungkin lebih ke seneng lihat orang-orang murotal gitu. Iya. Tapi udah bagus sih segitu bacanya. Paling tadi ini Cuman aja. kayak kalau Yang C1 mungkin ya. Tadi pas ihdinas siratal mus itu sin. Tadi terdengarnya kayak huruf shin ya. Mush. Nah, kayak gitu harusnya mus huruf sin gitu ya. Gitu. Sama satu lagi mungkin lebih lebih tenang baca Qurannya gitu. Tartil gitu ya. Jadi jangan buru-buru gitu ya. Tenang aja baca Quran tenang. Jadi huruf per hurufnya itu jelas pengucapannya gitu. Tartil. Oke. Gitu aja. Iya. Tadi Kang Imam gimana? Ya, terus ya latihannya teh insya Allah. Banyak kok sekarang lembaga atau misalkan course online juga bisa diikuti. Jadi jangan berhenti. Sebagaimana teteh belajar ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu yang lain, sama juga ilmu Al-Qurannya. Iya, siap. Gitu. Terima kasih Rafira. Semoga Terima kasih. Sama-sama. Baik, nah Mas Imam dan Mas Yogi, karena keterbatasan waktu, sayang sekali kita harus mengakhiri sesi ini. Tapi sebelumnya, saya ada satu permintaan. Saya juga mau ikutan praktek, boleh nggak Mas? Boleh banget. Boleh. Mau kalah nih sama teman-teman online Dream Camp, ya kan? Karena udah tahu ada yang salah, jadi saya harus evaluasi nih sama Mas Yogi dan Mas Imam nih, mumpung masih ada waktu sedikit lagi. Boleh ya? Boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aduh, saya deg-degan, Mas. Kita juga deg-degan. Gimana Mas nih? Ada masukan nggak? Mungkin bisa sekalian mengulang atau meng-highlight teman-teman, mungkin ada yang baru join. Bagus. Paling ini logat kelihatan logatnya. Teteh orang Sunda ya?
Waduh, salah Mas, saya orang Sumatera. Oh, Sumatera. Soalnya tadi ada suara ghairil. Oh, Ghairil. Nah, itu harusnya gimana? Harusnya ghoi ke i ya, Ghoi, ghoi. Tadi ya. sama kayak yang yau ya. Yau jadi yau, kadang-kadang harusnya yau sama ghoi ke i, bukan ke e ini jadi ghoi. Nah, kadang-kadang gitu ya. Terdengar sedikit sebenarnya gitu ya. Kita latihan tuh sebulan U I A, jadi sampai I-nya tuh benar-benar I gitu. Dimanyunin i ditarik i gitu ya. I a Latihannya gitu aja. Ini bukan. Sama ini mungkin tadi kedengar sedikit al-ha ya. Itu harusnya kecil. Alhamdu lillahi rabb ya itu ya. Sama ain ya, alamin ya, bukan alamin ya, itu aja mungkin. Masya Allah, terima kasih banget Mas Yogi dan Mas Imam dari Shift di sini. Masya Allah, semoga ilmu yang di-share oleh teman-teman dari Shift di sini bisa menjadi penerang kita nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga proses belajar ini juga diganjar pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara sesi pertama di Online Dream Camp 2020, dibuka oleh teman-teman dari Shift, belajar mengaji bersama. Semoga bisa belajar lagi di lain kesempatan, dan teman-teman peserta Online Dream Camp 2020 jangan kemana-mana, karena 10 menit lagi nanti kita akan ada sesi bersama dengan Bella Fauzi. Kita akan bincang-bincang mengenai cerita dan musik. Jangan lupa ya, 10 menit lagi bergabung lagi di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.